Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali dari penyebutan adillah, dalil-dalil yang berkaitan dengan uludzat, yaitu ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian kita sudah sebutkan pula beberapa dalil dari hadis, dan sedikit kita tambahkan insyaallah taala. Di antara dalil yang menunjukkan akan ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan selainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ya, tentang rahmat dan kasih sayang. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya Allah yang Maha Perahmat yang ada di atas langit akan merahmatimu. Perhatikan hadits ini. Rasul menyatakan, sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya Allah yang ada di atas langit akan merahmatimu. Nah, di sini disebutkan dalam bentuk fis sama, Allahu fis sama, dan kata fi di dalam bahasa Arab terkadang bermakna ala, terkadang bermakna di atas. Dan ini persis seperti firman Allah, qul siru fil ardi. Katakanlah berjalanlah fil ardi. Bukan diartikan di dalam tanah. Karena tidak mungkin manusia berjalan di dalam tanah, ya, pada normalnya. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini qul siru fil ardi, maksudnya qul siru alal ardi. Katakanlah berjalanlah di atas bumi. Nah, sama di dalam ayat atau di dalam hadits Nabi, ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Niscaya Allah yang fis sama, yakni alas sama, Allah yang ada di atas langit akan merahmatimu. Ini jelas menunjukkan akan ketinggian Allah. Kemudian juga dalil kelima, hadis Jabir radhiyallahu taalaan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kisah tentang Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi. Ketika Nabi berkhutbah, menyampaikan kepada para sahabatnya beberapa penyampaiannya, kemudian Nabi SAW menunjuk ke atas langit, ya, seraya mengatakan, hal ballaqtu, apakah telah kusampaikan semua ini? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasul, kau telah sampaikan. Maka Nabi menunjuk ke atas langit, kemudian setelahnya Nabi turunkan ke bawah. Yani kata Nabi, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah ya Allah. Nabi tunjuk ke atas langit begini. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala itu di atas sana. Karena tidak mungkin kalau Allah tidak di atas, Nabi menunjuk begini. Nah, dan ini juga dalil menunjukkan bahwa boleh seseorang, ya, menunjuk dengan seperti ini, karena Nabi sendiri melakukannya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, dan ini membantah sebagian orang yang mengatakan tidak boleh Allah itu ditunjuk seperti ini, ya, dikatakan berada di seperti ini. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah ya Allah, kata Nabi, menunjukkan Allah di atas sana. Ini dalil dari sunnah. Adapun dalil dari ijma, maka terlalu banyak, ya, nukilan-nukilan ijma para ulama di dalam masalah ini. Para ulama menukil kesepakatan, ya, di antara yang menukil kesepakatan Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala, ya,
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, beliau ulama dari madhab Al-Imam Syafi'i. Beliau sebutkan nukilan ijma dari Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Juga Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi juga ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Ini sengaja kita banyak nukil ulama dari madhab Syafi'i, ya, supaya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Syafi'i melihat bagaimana akidah para imam, ya, pengikut madhab Syafi'i, ternyata akidah mereka, akidah Ahlus Sunnah, meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Beliau menukilkan kesepakatan Imam Ad-Darimi bahwa umat Islam sepakat bahwa Allah ada di atas langit. Itu kata Imam Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Juga dinukil kesepakatan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitabnya At-Tamhid pada jilid 7 halaman 129. Al-Imam As-Sabuni tadi di dalam akidahnya, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Beliau ulama dari madhab Syafi'i, juga menyebutkan kesepakatan ulama bahwa Allah berada di atas sana. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ulama dari madhab Hambali. Beliau juga menukilkan kesepakatan umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana. Dan yang terakhir Imam Az-Zahabi. Ya, ini kita sebutkan tadi, Imam Az-Zahabi adalah ulama besar dari madhab Syafi'i. Beliau ulama ahli hadis, ulama ahli tarikh. Imam Az-Zahabi juga menukilkan kesepakatan para salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit. Itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan ijma itu hujjah, karena Rasulullah menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau mereka bersepakat, maka bersepakat di atas kebenaran, di atas al-haq. Dan ulama sepakat Allah ada di atas sana. Nah, maka ini dalil Quran, sunnah, dan ijma. Kemudian dalil dari sisi akal dan fitrah manusia. Ya, akal juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Kita nyatakan bahwa Allah itu disifatkan dengan al-ulu, sifat ketinggian. Dan sifat ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Ketimbang dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di bawah, Allah Subhanahu wa taala berada di samping, ya. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ketimbang itu sifat ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah disucikan dari sifat kerendahan. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat kerendahan. Ya, karena sesuatu kalau rendah itu hina. Ya. Biasanya sesuatu yang rendah itu hina. Nah, sementara yang tinggi maka dialah yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Dan itu adalah sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara akal kita menetapkan bahwa Allah ada di atas sana. Demikian pula secara fitrah, ya. Manusia dengan fitrahnya yang masih selamat akan menetapkan Allah ada di atas sana. Makanya anak-anak kecil kalau ditanya di mana Allah, ya fitrahnya akan mengatakan Allah ada di atas sana. Nah, dan sudah menjadi ucapan kaum muslimin, ya, dari kalangan awam kaum muslimin, ya. Mereka sering mengatakan atas segala sesuatu yang mereka alami, kita serahkan sama yang ada di atas. Ya kan? Kita serahkan sama yang di atas sana. Ini jelas menunjukkan bahwa fitrah mereka meyakini Allah ada di atas sana. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan orang yang sampai mengingkari Allah ada di atas sana, secara fitrah dia pun meyakini sebenarnya Allah di atas sana. Cuman lisannya mengingkari. Lisannya mengingkari. Terkadang tanpa terasa mereka juga menunjuk ke atas langit. Nah, dan di antara hal yang paling jelas menunjukkan hal tersebut, kalau kita berdoa, ya, kita mengangkat tangan kita, arah hati kita kemana pada saat kita berdoa meminta kepada Allah? Tidak mungkin ke bawah, tapi kemana? Ke atas langit. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas.
Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya disebutkan ya, salah seorang ulama ya dari orang-orang Asy'ariyah, mereka yaitu Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, ketika dia menyebutkan dan mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Nah, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan berada di atas. Nanti Allah bertempat. Ya. Maka ketika itu didengarkan oleh murid-muridnya, salah seorang muridnya Al-Juwaini berkata, ya, yang bernama Al-Hamadani. Ya, kata Al-Hamadani kepada Al-Imam Al-Juwaini, wahai Imam, ya, sudah kita tinggalkan yang seperti itu. Nah, terus bagaimana saya bisa menolak apa yang ada di pikiran saya, apa yang terfitrah di dalam hati saya, bahwa Allah itu di atas sana. Ini bagaimana cara menolaknya? Nah, yakni secara fitrah, ya, kalau kita mau berdoa, mengarah kemana, itu jelas kayak ke atas langit. Secara fitrah kita meyakini Allah ada di atas sana. Bagaimana cara menolak yang seperti ini, wahai Al-Juwaini? Maka Imam Al-Juwaini tertunduk, ya. Setelah itu beliau tepuk kepalanya. Ya, kata beliau, hayyarani Hamadani, hayyarani Hamadani. Hamadani sudah membuat saya bingung. Hamadani sudah membuat saya bingung. Kebingungan. Ya, akhirnya beliau pun masuk ke rumahnya, tidak beberapa lama Al-Juwaini pun bertobat dari pemikirannya. Dan dia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana. Nah, ini para hadirin, ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini terkait dengan apa yang disebutkan ya dari dalil akal dan juga dalil fitrah. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian kita akan bawakan beberapa ucapan dari Imam Syafi'i sendiri yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i beliau meyakini Allah berada di atas sana. Allah berada di atas sana. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan nukilkan beberapa ucapan Al-Imam Syafi'i. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dan ini sebagaimana disebut ya oleh para ulama di dalam akidah mereka, ya. Disebutkan oleh para ulama di dalam akidah mereka, termasuk juga Al-Imam Suyuti, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima' Juyush Al-Islamiyah, dan selainnya. Ya. Mereka menukilkan ucapan Imam Syafi'i. Dengarkan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, Al-qawlu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum misla Sufyan wa Malik wa ghairihima. Kata Imam Syafi'i, pendapat di dalam sunnah, di dalam akidah yang saya yakini dan yang diyakini oleh kawan-kawan saya dari kalangan ahli hadis yang saya bertemu dengan mereka, saya belajar dengan mereka, seperti Imam Sufyan, Imam Malik, dan selain keduanya. Ya, al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengakui, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa annallaha, kemudian kata Imam Syafi'i, wa annallaha ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa yanzuli ila samai dunya kaifa syaa. Kata Imam Syafi'i, kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya, berada di atas langitnya, dekat dengan para hambanya, ya, sesuai dengan kehendaknya, dan dia turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sangat jelas sekali menunjukkan bahwa beliau meyakini Allah ada di atas sana. Nah, ini ikhwani fiddin, ini sebenarnya sudah cukup ya menunjukkan bahwasanya ya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Al-Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, ya mestinya berakidah dengan akidahnya Imam Syafi'i harusnya. Nah, Imam Syafi'i meyakini Allah ada di atas sana. Nah, kemudian di antara murid-muridnya Imam Syafi'i, ya, di antaranya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini adalah muridnya Imam Syafi'i yang paling terkenal.
Ya, bahkan beliau ini dijuluki sebagai Syafi'i kecil. Ya, karena beliau mewarisi ilmu-ilmunya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani ini yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Kata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, ya, nama beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i. Kata beliau di dalam akidahnya, ya, di dalam akidahnya beliau mengatakan, alin ala arsyih wa huwa danin bi ilmihi min khalqih ahata ilmuhu bil umur. Kata Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya dan Allah dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Alin ala arsyih ba'inun min khalqih mawjudun wa laysa bima'dum wala bimafqud. Diulangi lagi oleh Imam Al-Muzani. Dia tinggi di atas arsy-Nya. Dia terpisah dengan makhluknya. Allah itu ada, ya, bukannya sesuatu yang tidak ada atau hilang. Ini kata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi juga ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 280 Hijriah. Kata Imam Ad-Darimi, qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin annallaha bikamalihi fawqa arsyih fawqa samawati. Kata Imam Ad-Darimi, sepakat kalimat kaum muslimin seluruhnya bahwa Allah dengan kesempurnaannya di atas arasy-Nya dan di atas langitnya. Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ad-Darimi. Imam Ibnu Khuzaimah. Ini kita urut sengaja dari para ulama mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Ya, juga menetapkan hal ini. Kata beliau, fatilkal akhbar kulluha dalatun ala annal khaliq al-bari fawqa sab'i samawat. La ala ma za'amat al-mu'attilah anna ma'budahum huwa ma'ahum fi manazilihim. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, ya, maka hadits-hadits ini seluruhnya menunjukkan, kata beliau, bahwa pencipta langit dan bumi itu berada di atas langit yang ketujuh. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, hal ini tidak sebagaimana yang disangka oleh kaum Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mengatakan bahwa Allah sesembahan mereka ada bersama mereka di rumah-rumah mereka, katanya. Ini tidak seperti yang diyakini oleh mereka. Allah itu tinggi di atas langit yang ketujuh. Nah, kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, imamnya orang-orang Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Nah, di mana beliau, ya, sempat rujuk dari pendapat-pendapat beliau sebelumnya. Nah, beliau mengarang, ya, kitab-kitab yang menunjukkan taubatnya beliau. Kitab Al-Ibanah, kemudian kitab Maqalat Al-Islamiyin, ya, dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah untuk menunjukkan rujuknya beliau kepada akidatus salaf. Ya, kepada akidah as-salaf. Disebutkan, beliau mengatakan, dan ini ucapan beliau ada di dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah pada halaman 26. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa za'amatil mu'tazilah wal haruriyah wal jahmiyah annallaha azza wa jalla fi kulli makan. Mu'tazilah, haruriyah, ini kaum kelompok Haruriyah yang mengkafirkan kaum muslimin, ya, yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kemudian kelompok Jahmiyah, mereka ini, ya, berpendapat menyangka bahwa Allah azza wa jalla fi kulli makan. Allah ada di semua tempat. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, falazimahum annahu fi batni Maryam wa fil khusyush wal akhliyah. Maka secara tidak langsung ucapan mereka ini melazimkan bahwa Allah itu berada di tempat-tempat yang hina, berada di perut wanita, berada di tempat sampah, nauzubillah, berada di WC. Ini kan kalau dikatakan Allah di semua tempat. Nah, maka kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, hada khilafud din.
Ini jelas menyelisihi agama, kata beliau. Ta'alallahu an qaulihim, maha tinggi Allah dari ucapan mereka itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, sebagaimana dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Saghar. Ini kitab ketiga beliau yang beliau karang untuk menulis, ya, bahwa beliau sudah rujuk kepada akidatus salaf. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsy duna ardih. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan para ulama sepakat, kata beliau, bahwa Allah berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya, bukan di bumi. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini begitu jelas, terlalu banyak dalil-dalilnya. Dan kalau kita mau ucapkan ini, ya, kita sebutkan, ada Imam Al-Khattabi, ulama dari madhab Syafi'i. Kemudian Imam Al-Lalaka'i, ulama dari madhab Syafi'i. Imam As-Sabuni, ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Imam Abul Qasim Ismail Al-Asbahani Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian Yahya Al-Imrani Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ibnu Salah Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir Imam An-Nawawi. Kita nukilkan, ini yang paling terkenal dari ulama madhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, menyebutkan sebagaimana, ya, beliau katakan dalam kitabnya, ya, juz fihi dzikr i'tiqadi salaf, ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nu'minu bi anna Allah ala arsyih kama akhbara fi kitabih wa la naqulu huwa fi kulli makan bal huwa fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Kata Imam Nawawi, dengarkan ucapan Imam Nawawi, ulama besar dari madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, kami beriman bahwa Allah ada di atas arasy. Kata Imam Nawawi, kami beriman Allah ada di atas arasy. Ini bukan ucapan saya, ucapan Imam Nawawi. Kama akhbara fi kitabih, sebagaimana Allah kabarkan itu di dalam Al-Quran. Wala naqulu huwa fi kulli makan, dan kita tidak berkata Allah di semua tempat. Kita tidak berkata begitu. Kata Imam Nawawi, bal huwa fis sama, bahkan Allah di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan. Yang di semua tempat itu ilmunya Allah. Jangan sampai keliru. Jadi yang di mana-mana itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah di mana-mana, tapi zatnya Allah ada di atas sana. Itu pemahaman yang benar. Itulah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Imam Mudzahabi, ya, juga menyebutkan hal ini, dan masih banyak lagi. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita, ya, dalil-dalil ini semua, ya, harusnya, ya, menjadi argumentasi yang sangat kuat bagi kita, ya, untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluknya dengan sifat-sifatnya dan juga dengan zatnya. Ya, dan juga dengan apa? Dengan zatnya. Dan tidak ada dalil bagi orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di atas sana, atau mengatakan Allah di mana-mana, atau mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Ya. Ini kalau meyakini Allah seperti itu, ya sama saja dia meyakini Allah tidak ada. Ya, siapa itu? Apa itu yang tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di samping, kanan kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang? Ya, sesuatu yang tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, makanya, ya, terkadang mereka yang tidak meyakini Allah di atas sana punya syubhat. Syubhatnya apa? Lah, kan dalam Quran dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, katanya. Dalil Quran surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah bersama kita, bukan di sana. Berdasarkan ini ayat, ya kan? Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, maka kita katakan, ya, tidak diragukan, ya, bahwasanya dalil-dalil dalam Quran itu tidak mungkin saling bertentangan. Ya, tidak mungkin saling bertentangan. Tidak mungkin kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas sana, kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama kita. Nah, makanya ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ulama sepakat ketika menafsirkan ini ayat. Makanya harus lihat tafsir para ulama.
Ya, ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, kata para ulama, kebersamaan yang dimaksud dengan ayat ini yaitu kebersamaan Allah dari sisi ilmunya. Allah bersama kita dari sisi ilmunya. Adapun zatnya tetap di atas sana. Nah, dan itu tidak menafikan ya untuk kita mengatakan Allah bersama kita, ilmunya, bukan zatnya. Kalau zatnya tetap di atas sana. Dan ini kata para ulama miriplah dengan orang yang mengatakan dalam bahasanya, dalam bahasa Arab ini, mereka bilang begini, sirtu wal qamar, saya berjalan bersama bulan. Dia bilang apa? Saya berjalan bersama apa? Bersama bulan. Tapi kalau misalnya dikatakan begitu, saya berjalan bersama bulan, apakah dipahami bahwa dia berjalan, bulan ada di sampingnya? Karena mungkin, ya, bulan tetap ada di atas sana. Cuman maksudnya orang ini, saya berjalan bersama bulan, saya ketika berjalan di malam hari, sinar bulan itu selalu bersama saya. Itu maksudnya dia. Nah, sama juga dengan ayat ini. Ya, walillahil matsalul a'la. Allah bersama kita dimanapun kita berada, ya ini apa? Ilmunya Allah. Allah tahu kita. Allah selalu mengawasi kita. Nah, Allah selalu memperhatikan kita. Itu makna dari ayat ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini harus dipahami. Para ulama tidak memahami seperti yang dipahami oleh sebagian mereka ketika menafsirkan ayat tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian diantara syubhat mereka juga, mereka berdalilkan dengan Quran. Kan di dalam Quran dikatakan begini, wa huwallazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Allah itu dialah yang di langit sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, dan di bumi juga sebagai sesembahan. Wa huwal hakimul alim, dan dia maha bijaksana lagi maha berilmu. Nah, kemudian juga disebutkan di ayat yang lain terkait dengan ini. Tadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 84. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Maka kita jawab bahwasanya tidak diragukan ya, bahwa apa yang mereka sebut bahwa Allah ada di bumi juga ini batil. Nah, kesepakatan para ulama ya bahwasanya yang dimaksud dengan Allah itu ilah di langit dan ilah di bumi, yakni Allah itu disembah baik oleh makhluk langit yaitu para malaikat, demikian pula makhluk bumi. Itu maknanya. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini dari apa-apa yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga terkait dengan sebagian orang yang melemahkan hadis ya, yang tadi kita sebut hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami terkait dengan pertanyaan Nabi kepada budak wanita itu, aina Allah, di mana Allah? Kemudian dijawab oleh budak wanita ini, fis sama, Allah itu ada di atas langit. Ini hadis riwayat Muslim, ya kan? Tapi sebagian orang berusaha melemahkan hadis ini. Katanya ini hadis tidak kuat, hadisnya lemah, tidak mungkin seperti ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Yang mensahihkan hadis ini ulama besar ya, dari kalangan ahli hadis. Semuanya mensahihkan hadis ini. Ya, di antara yang mensahihkan hadis ini Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Imamul Baihaqi mensahihkan hadis tadi. Imam Al-Baghawi mensahihkan hadis tadi. Imam Al-Asbahani mensahihkan hadis tadi. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mensahihkan hadis tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensahihkan hadis tadi. Imam Ad-Dahabi mensahihkan hadis tadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan hadis tadi. Al-Wazir Al-Yamani berkata, dan beliau pun mensahihkan hadis tersebut. Ini semua ulama ya, ahli hadis mensahihkannya. Ya, kemudian muncul orang yang datang kemarin sore kemudian mengatakan hadisnya lemah. Nah, apa bisa diterima ucapannya? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini kalau kita mau sebutkan lagi para ulama yang menguatkan hadis tadi, dan sepakat ulama kan, kalau hadis riwayat Muslim tadi sudah kita sebutkan, kalau Bukhari Muslim itu tidak diragukan. Ya, hadisnya sahih. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Tidaklah ada yang menolaknya ya kecuali orang-orang yang hanya ya di dalam dirinya ada penyakit, ya ada penyimpangan ya, sehingga mereka pun melemahkan apa-apa yang sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian ya
Terkait dengan sebagian orang ada juga yang melemahkan ucapannya Imam Syafi'i tadi. Ya, Imam Syafi'i kan mengatakan yang tadi kita sebutkan kalamnya tadi, ada sebagian orang yang melemahkan itu. Katanya itu bukan ucapan Imam Syafi'i. Kenapa? Itu diriwayatkan dari Al-Hakkari katanya, dan Al-Hakkari ini dhaiful hadis. Ya. Padahal para ulama menilai Al-Hakkari betul dia dhaiful hadis. Cuman bukan berarti beliau pendusta. Al-Hakkari itu ulama dari madhab Syafi'i dan beliau dinilai thiqah. Bahkan Imam Adz-Dzahabi menyebut dia Syekhul Islam. Kalau di dalam hadis mungkin dikatakan dia dhaiful hadis, tetapi beliau bukan seorang pendusta. Beliau meriwayatkan ucapannya Imam Syafi'i dan itu dinukil oleh para ulama, menunjukkan benarnya apa yang beliau nukil tersebut. Bukan salah, bukan keliru. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi apa yang beliau sebutkan itu benar. Nah, terlebih lagi ternyata yang meriwayatkan ucapan Imam Syafi'i itu bukan hanya Imam Al-Hakkari. Banyak para murid-muridnya Imam Syafi'i, sekitar 7 orang meriwayatkan ucapannya Imam Syafi'i. Ya, tapi sebagian orang hanya mengkritisi ucapannya Al-Hakkari tadi. Karena tadi memang dinilai dhaiful hadits oleh ulama. Ya, padahal bukan hanya beliau yang meriwayatkan ucapan tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka ini dari perkara ya yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga yang mengadakan ijma tandingan ya. Kalau tadi kan kita sebutkan bahwa ulama sepakat berijma Allah di atas sana. Sebagian orang datang ya menukilkan ijma juga katanya. Ada ijma bahwa Allah tidak di atas. Ya, dia nukilkan ucapannya Imam Al-Baghawi atau Imam Al-Baghdadi. Ya. Al-Imam Al-Baghdadi mengatakan wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Kata dia apa? Sepakat ulama bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat dan tidak berputar padanya apa? Zaman. Allah itu tidak bertempat. Nah, maksudnya begini, kata mereka, kalau Allah kau katakan di atas sana, berarti Allah bertempat. Berarti Allah butuh dengan tempat. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwa tidak ada ulama yang menafsirkan atau mengatakan ketika Allah berada di atas langit berarti Allah butuh tempat. Itu hanya ucapan dia saja. Ya. Itu kelaziman dari mereka saja. Ya, bahwa Allah butuh dengan tempat. Kenapa? Karena katanya kan ya yang di atas itu tentunya butuh kepada yang di bawah. Apakah benar logika seperti itu? Bahwa yang di atas selalu butuh kepada yang di bawah? Tidak mesti kan? Tidak mesti. Jangankan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Antara sesama makhluk saja, itu terkadang yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh besar misalnya, langit dan bumi. Bumi di mana? Di bawah. Langit di mana? Di atas. Apakah langit butuh dengan bumi? Kan tidak ya kan? Langit tidak butuh dengan bumi. Nah sama ketika kita katakan Allah di atas aras. Aras tadi apa? Singgasananya Allah. Apakah Allah butuh dengan aras? Allah tidak butuh dengan aras. Tetapi justru araslah yang butuh dengan Allah. Dan Allah di atas sana bukan berarti Allah butuh dengan aras. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Tidak ada kelaziman seperti itu. Kalau antara sesama makhluk saya tadi kita katakan, ya, yang di atas belum tentu butuh dengan yang di bawah, apalagi Allah. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian kata mereka, kalau kita katakan Allah di atas berarti Allah bertempat. Ya. Allah bertempat berarti Allah diliputi oleh tempat. Sementara Allah itu kan maha besar. Bagaimana caranya? Nah, sekali lagi itu kelaziman mereka. Kita tidak katakan Allah itu bertempat. Ya, dalam artian berarti Allah diliputi oleh sesuatu, enggak. Tapi kalau bertempat maknanya Allah di atas sana, naam kita yakini seperti itu. Tetapi Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Karena Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Ya, Allah terpisah dengan alam ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini dari apa-apa yang mereka sebutkan. Nah, ucapan Imam Al-Baghdadi tadi itu pun ya tidak jelas ya mengatakan atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Itu kan cuma konsekuensi saja. Itu pun Imam Al-Baghdadi ini ulama dari madhab Asy'ariyah, bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya ada ya wajar beliau berkata seperti ini. Nah,
Wajar kalau beliau berkata seperti ini. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ini apa namanya syubhat atau apa yang disebutkan oleh mereka terkait dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, ini sudah kita bantah ikhwani fiddin, ya, termasuk juga takwil mereka ketika mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu Maha Perahmat, Maha Penyayang, ya. 'Alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arasy. Nah, istawa itu katanya bukan tinggi maknanya, tapi ditakwil dengan istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi Allah berkuasa di arasnya. Bukan apa katanya? Bukan tinggi. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kita katakan tidak ada ya ulama sunnah yang menafsirkan istawa dengan istaula. Itu muncul baru belakangan. Ulama salaf mengatakan bahwa istiwa itu maknanya tinggi di atas sana. Ya, bermakna irtafa'a, bermakna sa'ada, bermakna su'ud, ya, bermakna al-uruj, yakni yang tinggi, yang tetap di atas sana. Itu makna istiwa. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan kalimat itu jangan ditafsirkan atau ditakwilkan kepada makna yang lain. Ya, karena asalnya kalimat dalam bahasa Arab itu sesuai dengan hakikatnya. Tidak boleh kita takwil kepada yang lain kecuali ada dalilnya. Kita tanya, mana dalilnya? Istawa ditafsirkan dengan istaula, atau istiwa ditafsirkan dengan istila, dan mereka tidak punya dalil akan hal tersebut. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ada juga yang mengatakan, kan kita ketika kita berdoa kita mengarah ke langit. Kata mereka apa? Lah, langit itu kiblatud doa, kiblatnya doa katanya. Nah, ini dari mana lagi nih ucapan seperti ini? Nah, tidak pernah diucapkan oleh ulama bahwa langit itu adalah kiblatnya doa. Nah, orang kalau menghadap kiblat, kiblat kita satu-satunya yaitu kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah. Mana ada yang bilang bahwa langit itu adalah kiblatnya doa? Nah, ini alasan-alasan yang apa namanya tidak ya hanya sekedar syubhat saja yang mereka sebutkan, ya. Tetapi kalau kita bantah, kita jelaskan, ya maka sama sekali tidak ada apa-apanya. Ya, kalau diperhadapkan dengan dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi telah ada ijma' para ulama terkait dengan hal tersebut. Ya, telah ada ijma' para ulama terkait dengan hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Terakhir ya, ingin kami sebutkan di sini, ya, orang-orang yang mereka tidak meyakini Allah di atas sana, mereka justru mensifatkan ahlus sunnah dengan kaum musyabbihah, mumathilah atau mujassimah. Ya, mereka katakan ini kaum mujassimah. Ya, makanya masyhur di kalangan mereka itu Wahabi itu katanya mujassimah. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya, Allah tinggi di atas sana. Ini kaum mujassimah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, memang demikianlah. Ya, ahlu sunnah itu dari dulu memang sering dituduh oleh apa namanya kaum Mu'tazilah, ya, ahli filsafat dan lain sebagainya. Ahlu sunnah itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya, dituduh dengan musyabbihalah, dituduh dengan mujassimalah, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Ya, padahal ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Imam Ishaq bin Rahawai beliau menyebutkan bahwa tasbih, ya, yakni kata beliau, seseorang yang menetapkan tangannya Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, kalau dia katakan tangan Allah itu seperti tangan saya, itu baru musyabbihah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia katakan pendengarannya Allah sama seperti pendengaran saya, atau turunnya Allah seperti turunnya saya. Ini baru musyabbihah. Sedangkan orang yang menetapkan sifatnya Allah sesuai dengan dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, maka jangan sebut mereka musyabbihah. Ya, justru mereka ini adalah orang-orang yang menetapkan sifatnya Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Dan mereka mengimani firman-Nya Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini ikhwani fiddin. Jadi kalau misalnya ya dikatakan bahwa mujassimah itu adalah kaum yang menetapkan sifat-sifat Allah
tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Mereka tetapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah Nabi. Dikatakan itu mujassimah, maka persaksikan kita adalah mujassimah. Kalau memang ya yang dimaksud dengan mujassimah adalah orang yang menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ada dalam Quran atau di dalam haditsnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sama seperti ucapannya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu pernah dituduh, beliau dituduh sebagai Syiah Rafidhah. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i ya membantah ucapan tersebut. Ya, ketika beliau dituduh dengan tuduhan bahwasanya beliau adalah ya seseorang yang berpemahaman Syiah Rafidhah. Maka beliau katakan, jikalau orang yang memuliakan ahlul baitnya Nabi, ya, keluarganya Nabi SAW, sesuai dengan kedudukannya tanpa gulu, tanpa berlebih-lebihan, dikatakan dia Syiah Rafidhah, maka persaksikan, kata Imam Syafi'i, saya juga Rafidhah. Kalau misalnya dikatakan orang yang mengagungkan, memuliakan ahlul baitnya Nabi sesuai dengan kedudukannya tanpa berlebih-lebihan, itu sebagai Rafidhah, maka persaksikan, kata Imam Syafi'i, saya pun Rafidhah. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala dalam ucapannya, in kana rufdan hubba ali Muhammad falyashhad ats-tsaqalan anni rafidhi. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini dari pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan akidah yang besar ini, ya. Ketika seseorang ditanya, aina Allah, di mana Allah? Maka jawabannya fis sama. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya, dan itu tidak bertentangan kalau kita katakan Allah ada di atas langit ketujuh, atau kita katakan Allah ada di atas arasy. Ya, karena itu kan semuanya berurutan. Ya, langit, Allah Subhanahu wa taala atas langit karena memang di atas langit. Arasy itu di atas langit. Nah, di atas langit ketujuh seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, dan tidak ada keraguan terkait dengan hal ini. Ya, dalil-dalilnya lengkap, dalil Quran sangat banyak, dalil hadis sangat banyak, ijma para ulama, ya. Kemudian dalil dari sisi akal, dalil dari sisi fitrah, semuanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana. Ya, tidak ada keraguan akan akidah ini, ikhwani fiddin. Makanya tidaklah ada yang meyakini di luar dari akidah ini kecuali dia adalah orang-orang yang ya tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada jalannya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin di atas akidah yang hak, akidah yang benar sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara akidah ini adalah perkara yang membangun segala sesuatu di dalam agama kita. Akidah itu pondasi, apalagi tentang masalah keimanan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Kita dengarkan hadis jariyah tadi kan, Nabi mengetes keimanan seorang budak wanita dengan dua pertanyaan tadi, tentang di mana Allah dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Nabi tahu bahwa orang itu beriman. Ya, makanya dari sana kita simpulkan orang yang meragukan Allah di atas sana, ya, maka dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Naam. Dan orang kalau kembali jujur kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka tidak ada yang bisa dia tetapkan kecuali ya dengan lapang dada, dengan hati yang menerima sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita kaji pada daurah kali ini, di dalam daurah akidah kita yang kelima. Walhamdulillah kita sudah selesaikan, ya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kita, mengokohkan kita di atas akidatus salaf, ya, dan menjadikan akidah salaf itu senantiasa terpatri di dalam hati kita agungkan, kita muliakan, dan kita beragama di atasnya sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan kembali jazakumullah khairan wa syukran jazilan kepada segenap ikhwah dan akhwat yang hadir, demikian pula kepada segenap yang menjadi sebab
terselenggaranya kegiatan yang baik ini, kepada Peduli Dakwah beserta pengurusnya dan semuanya. Demikian pula kepada pengurus DKM Subulus Salam. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan kita tutup majelis kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.